ada teman-teman mungkin sebagian orang bilang kan semuanya tergantung niat nih. Sedangkan Islam mengajarkan semua ibadah tergantung niatnya. Kalau saya niatnya mungkin baik, kan seharusnya ini bisa jadi baik, Ustadz. Karena kan niat saya dimulakan dengan baik, saya tidak niat berbohong dan orang tahu nih saya berbohong, kan nggak apa-apa. Nah, itu gimana tuh, Ustadz? Jadi kadang-kadang ada sebagian orang ya, ketika dia memahami agama itu dengan logikanya. Ya, yang penting kan saya baik. Tujuan saya kan nggak menyakiti hati orang. Saya juga nggak menyusahin orang. Ya, tujuan saya baik. Jadi di dalam Islam, jadi kalau kita berbicara Islam, ayo kita berbicara Islam. Tapi kalau seandainya kamu, yang penting saya baik, kemudian kamu nggak menisbatkan sesuatu kepada Islam, itu mungkin urusan kamu. Tetapi walaupun urusan kamu bukan berarti dia nggak berdosa ya. Tapi ketika dia sudah melabelkan Islam, maka dalam Islam itu ada dua hal pondasi di dalam sebuah amalan itu dianggap benar. Yang pertama adalah niatnya baik. Yang kedua, ya sesuai dengan apa yang telah dituntun oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita melihat sahabat Rasulullah SAW, pernah mereka mendatangi mendatangi istri Nabi. Mereka ingin tahu bagaimana ibadah Nabi di rumah. Jadi kan mau nggak mau harus tanya ke Aisyah ya, bagaimana puasanya, bagaimana sholat malamnya. Setelah mereka mendapatkan informasi tentang ibadahnya Rasulullah di malam hari, kemudian sebagian mereka mengatakan, kalau memang demikian, saya akan terus menerus sholat malam, tidak tidur. Yang lagi berkata, ya sudah, saya akan terus menerus berpuasa, saya tidak akan berbuka. Atau ada yang mengatakan saya akan menjomblo. Ya udah, karena kalau menikah nanti sibuk dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara apa yang mereka sampaikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kira-kira mengganggu orang atau tidak? Gak ada orang yang dia ganggu kan gitu. Dia nggak mengusik orang, dia nggak mengganggu keamanan orang, nggak mengambil hak orang. Dia cuma privasi dia sendiri, dia ingin lebih fokus beribadah, nggak mengusik orang lain. Dan niatnya juga baik. Dia bukan ingin membuat kehancuran, dia ingin ibadah, ingin puasa dan lain sebagainya. Tetapi kemudian Nabi SAW dilaporkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan bahkan beliau menyampaikan di khutbah. Kata Rasulullah SAW, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Coba perhatikan. Orang yang tadi ingin beribadah tujuannya baik, nggak ada tujuannya macam-macam. Tetapi mereka melakukan ibadah dari batasan yang di atas batasan yang telah dibatasi. Oh iya. Iya, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mereka benci dengan sunnahku. Coba bayangin. Orang yang benci sunnah digambarkan oleh Nabi adalah orang yang beribadah tetapi dia tidak melihat waktu. Iya, orang yang mereka berpuasa tapi dia nggak melihat batasannya. Iya, orang yang dia sholat malam dia nggak melihat batasannya. Kata Rasulullah, itu adalah orang yang benci dengan sunnahku. Kata Nabi, saya sholat malam saya juga tidur. Saya berpuasa saya juga berbuka. Saya beribadah saya juga nikah. Ini kan jadi hidup Nabi itu sangat ideal. Jadi betul. Kalau seandainya seseorang berniat baik dengan sesuatu, yang sesuatu itu tidak ada sandarannya agama, maka tentu lebih akan salah. Sesuatu yang ada sandarannya dalil sholat, puasa, akan ada dalilnya. Tapi ketika dia berlebih-lebihan, walaupun tujuannya baik, itu disalahkan oleh Nabi SAW. Jadi ini konsep dalam agama kita sebenarnya.